Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Fania Briani Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 3 Universitas Islam Majapahit. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara berpidato dengan baik dan benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Nah, secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Tujuan teks pidato. Teks pidato memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Informatif, memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. 2. Argumentatif, meyakinkan pendengar. 3. Rekreatif, membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. 4. Persuasif, memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Macam-macam berpidato. Ada 4 macam pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, pidato kenegaraan, pidato kepala negara di depan DPR atau MPR atau pidato resmi kepala negara. 2. Pidato pengukuhan, pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. 3. Pidato radio, pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. 4. Pidato televisi, pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Metode pidato. Metode pidato terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, impromptu. Metode impromptu merupakan suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. 2. Memoriter. Memoriter yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. 3. Naskah. Sesuai namanya, metode naskah yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. 4. Ekstemporan. Bedanya dengan naskah, metode ekstemporan merupakan metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Struktur teks pidato. Yang pertama, pembukaan. Bagian pembuka pidato terdapat 4 bagian. Yang pertama, salam pembuka. Biasanya itu ucapan penghormatan terlebih dahulu, menyebut orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai jabatan yang terendah. Selanjutnya, ucapan syukur. Biasanya berisi ucapan rasa syukur orator atau orang yang berpidato karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Yang kedua, pengantar ke topik utama. Pembuka pidato harus memiliki karakter yang kuat. Ada 5 unsur yang bisa membuat pembuka pidato yang berkesan, yaitu 1. Merebut perhatian melalui pertanyaan yang dramatis atau dengan bantuan visual. 2. Hubungan dengan penonton atau audiensi, menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiensi. 3. Kelayakan, tunjukkan bahwa kamu layak berbicara dengan topik tersebut. Sebab pengalaman personal yang pernah kamu lakukan, ungkapkan dengan santun dan berdasarkan fakta. 4. Tujuan, jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. 5. Peta jalan, katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Yang ketiga, isi. Isi pidato harus berisi info-info yang penting yang ingin kamu sampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan kamu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal audiensi. Yang keempat, penutup pidato. Bagian penutup berisi kesimpulan yang
disampaikan atau permintaan maaf apabila terjadi kesalahan pada saat berpidato. Lalu salam penutup. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.